Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila, makalah yang pernah kita bahas dari perjumpaan yang kita lalui di perkuliahan Pancasila, yaitu makalah pertama itu pengertian hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak atau jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Makalah yang kedua ialah pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua. Makalah ketiga yaitu pengertian konstitusi. Kata konstitusi berarti pembentukan, berasal dari bahasa Prancis constitution, yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Istilah tersebut muncul karena Prancis yang pertama kali membahas teori konstitusi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang dilatar belakangi gejala-gejala sosial. Ini makalah ketiga, yaitu pengertian dan hakikat atau hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan suatu yang harus diperoleh. Yang ketiga, makalah yang keempat itu membahas tentang pengertian otonomi daerah. Pengertian otonomi secara etimologi yaitu berasal dari bahasa Yunani. Asal katanya itu autos yang artinya sendiri dan nomos artinya aturan. Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2014, yaitu hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan memerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan
guna mengurus daerahnya sendiri. Yang kelima adalah latar belakang pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi secara umum dikatakan sebagai perilaku budaya yang bertujuan untuk mengenalkan cara berpikir dan nilai-nilai baru kepada semua individu. Pendidikan anti korupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan, dan pengamalan nilai anti korupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Manfaat jangka panjangnya dapat menyumbang pada kelangsungan sistem integrasi nasional dan program anti korupsi. Yang keenam, sejarah masyarakat madani. Berbagai jenis usaha telah dilakukan guna menciptakan dan mewujudkan masyarakat madani, baik itu untuk jangka pendek atau untuk jangka waktu yang sangat panjang. Mewujudkan masyarakat madani dalam jangka waktu yang pendek, maka perlu dilaksanakan dengan memilih seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Demikianlah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.